Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita yang akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan kita bacakan di dalam salah satu kitab yang berjudul Alfiyah Al-Iraqi yang dinamakan dengan Naqdud Durar As-Saniyah fi Siyari Az-Zakiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang Asma'uhu Asy-Syarifatu, yaitu nama-nama Nabi Muhammad Asy-Syarifah yang mulia. Karena sebelumnya kita masuk di muqaddimah, pembukaan, prolog. Maka sekarang kita masuk di pembahasan pertama tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad di dalam kitab Alfiyah Al-Iraqi yang membahas tentang Asma'uhu Asy-Syarifah, nama-nama beliau, yaitu nama-nama Nabi kita yang mulia. Maka mengenal Nabi Muhammad itu, pertama kali yang harus kita kenal itu adalah pribadi Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan kelahiran Nabi, sebelum kita masuk di pembahasan peperangan yang diikuti oleh Nabi maupun bagaimana perkawinan Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad di dalam berdagang dan lain sebagainya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal nama-nama beliau, mengenal diri beliau dari segi nama-nama yang Allah berikan dan Allah tetapkan kepada Nabi dan juga Nabi namakan untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam kitab ini Muhammadun ma'al muqaffi Ahmada al-hashirul aqibu wal mahdur roda. Muhammadun, yang pertama, Nabi itu dinamakan Muhammad. Itu yang pertama. Makanya Nabi Muhammad ini nama Muhammad ini adalah satu nama yang diberikan oleh kakek beliau. Jadi yang menamakan Muhammad ini bukan ibunda beliau, bukan ayah beliau, tetapi yang menamakan Muhammad itu kakeknya, yaitu bernama Abdul Muthalib. Kapan dinamakan Muhammad? Dinamakan Muhammad itu pada hari ke-7 ketika Nabi Muhammad itu lahir. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir hari pertama itu belum diberikan nama. Namanya siapa tuh? Kalau di bidan itu kan, kalau kita baru lahir anak kita, jadi dia apa? Namanya siapa? Itu Abdul Muthalib. Jadi Muhammad ini kecilnya ini, lahirnya ini, Nabi kita ini, itu belum diberikan nama ketika lahir. Berbeda dengan rumah sakit, di bidan itu pasti diminta namanya. Lah kapan Nabi kita ini diberikan nama Muhammad? Pada hari ke-7 setelah Nabi lahir. Dan yang memberikan nama Muhammad itu kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Gitu. Lah, kenapa kok diberikan nama Muhammad? Apa alasan kok Nabi kita ini diberikan nama Muhammad oleh kakeknya? Pasti ada alasan. Sebagaimana kalau kita menamai anak kita yang kita sayangi, itu pasti ada alasan kenapa kok dinamakan nama tersebut. Itu pasti ada alasan. Maka dijelaskan oleh beliau, dikatakan dan disebut oleh Abdul Muthalib diberikan nama Muhammad supaya seorang anak ini nanti ketika dia hidup akan senang dipuji oleh orang. Artinya bukan berarti senang dipuji, supaya orang memuji beliau, memuliakan beliau. Makanya hal ini selaras dengan ayat Al-Quran. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi yang memuji Nabi Muhammad ini bukan kaleng-kaleng, yang memuji Allah langsung, yang memuji para malaikat, yang memuji orang-orang muslim di seluruh dunia. Ini sesuai dengan harapan si kakeknya, supaya Muhammad ini mendapatkan pujian, mendapatkan kebaikan dari orang-orang umat Islam.
Makanya dinamakan Muhammad. Dan itu pasti harapan orang tua. Orang tua pengen anaknya itu mendapatkan kebaikan. Makanya nama ini penting. Kalau kita punya anak, itu jangan diberikan nama yang aneh-aneh. Dulu di pesantren itu ada santri baru, itu diberikan nama Fir'aun. Iya. Ketika ditanya oleh guru kita, kenapa kok namanya Fir'aun? Karena saya dapat dalam Quran, Pak. Gitu. Jadi ketika ada nama dalam Quran Fir'aun, oh ini kayaknya bagus ini. Namanya Fir'aun. Akhirnya sebab karena spirit keagamaan yang tinggi, nah ini penting ya. Orang beragama, spirit semangat boleh Pak, tapi harus ditopang dengan ilmu. Nanti begini nih, dia semangat beribadah, semangat memberikan nama yang baik untuk anaknya, tapi karena dasar ilmunya tidak tahu bahwa Fir'aun itu adalah orang yang dilaknat dalam Quran, karena semangat beragamanya tinggi, tidak ditopang dengan ilmu, maka namanya salah. Namanya Fir'aun. Gitu. Maka dari sini kita belajar dari Nabi Muhammad melalui kakeknya, kalau kita punya anak, berikan anak kita dengan nama terbaik. Supaya apa? Nanti akan menjadi doa. Pasti doa. Karena dikatakan dalam sebuah ungkapan, an-nutqu asyaddul ijabah. Ucapan itu lebih cepat diijabah oleh Allah. Ucapan. Makanya kalau kita punya anak namanya Muhammad, maka nanti anak kita akan mendapatkan kebaikan, pujian dari orang. Kenapa? Karena setiap hari dipanggil Muhammad, wahai manusia yang terpuji, begitu. Wahai yang terpuji, wahai yang terpuji. Setiap kali kita panggil Muhammad, maka secara tidak langsung kita mendoakan Nabi dengan panggilan wahai yang terpuji. Tapi kalau kita panggil anak dengan panggilan binatang, karena mungkin anak kita bandel, wah anak bandel, itu doa. Makanya ketika kita sedang marah, itu hati-hati dalam berucap, khususnya orang tua. Hati-hati dalam berucap, karena bisa jadi apa yang kita ucapkan melalui lisan dari panggilan itu bisa menjadi doa untuk anak kita. Maka jangan panggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, wah kamu anak setan. Jadi benar sikap dan akhlaknya seperti mengikuti jalur setan. Maka ketika dalam kondisi marah, ini kalau dalam ilmu yang saya pelajari dulu waktu di kampus, belajar dengan umum, jadi ada kondisi manusia itu mengalami kekhusyuan yang tinggi. Itu disebut dengan ada namanya theta, beta, ada nada-nada tertentu yang mana kondisi ini itu lebih sampai kepada Allah. Makanya diantaranya itu kondisi yang terbagus ketika doa, ketika kita setelah bangun tidur tengah malam, itu kondisi terbaik yang mana kondisi itu tenang. Begitu juga ketika orang tua marah. Orang tua marah itu lebih cepat doanya. Makanya ketika anak kita marah, ketika kita marah kepada anak, maka jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik, karena itu mempengaruhi kepada anak kita. Seperti itu. Maka dikatakan kenapa dinamakan Muhammad, supaya seorang anak ini akan mendapatkan pujian dari orang-orang, kebaikan dari orang-orang. Dan kalimat Muhammad ini dalam Quran itu terdapat 4 kali. Jadi dalam Quran nama Muhammad itu ada 4 kali penyebutannya. Hampir ke semua daripada ayat-ayat ini berkaitan erat dengan kerasulan Muhammad. Jadi ketika dikatakan nama Muhammad disandingkan dengan Rasul, disandingkan dengan Rasul, dan itu terdapat dalam Al-Quran di antaranya surah Ali Imran 144 dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah seorang Muhammad ini kecuali dia hanya seorang utusan. Jadi ketika dikaitkan Muhammad selalu disematkan dengan penyematan Rasul untuk menunjukkan apa? Bahwa Muhammad itu hanya seorang utusan, duta yang Allah kirim untuk manusia. Seperti itu, untuk alam semesta. Juga terdapat dalam surah Al-Ahzab dikatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dan tidaklah seorang Muhammad ini merupakan ayah di antara kalian kecuali dia hanya seorang utusan yang Allah utus untuk kalian. Itu.
Jadi kalimat Muhammad ini dalam Quran itu ada 4 macam, ada 4 kali penyebutan. Dalam surah Ali Imran, Al-Ahzab, dalam surah Al-Fatah, dan surah Muhammad ayat kedua. Itu penyebutan lafal Muhammad di dalam Al-Quran. Kemudian ma'al muqaffi, yang kedua dikatakan Nabi Muhammad itu disebut dengan al-muqaffi. Kok nama Muhammad ini banyak penyebutannya? Apa alasannya? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma itu, kok nama Muhammad ini atau julukan Nabi Muhammad ini banyak? Ya, banyak Pak. Bahkan ada ulama yang mencatat Nabi Muhammad ini punya julukan hampir 1000. Bahkan ada ulama mengatakan 99 julukan Nabi Muhammad, tapi baik semua. Karena kata Imam Nawawi, kasratul musamma, banyaknya julukan itu tadullu ala syarafil musamma, itu menunjukkan kemuliaan seseorang yang diberikan nama. Jadi semakin banyak namanya, penyebutannya untuk seseorang itu menunjukkan orang ini mulia. Orang ini mulia. Contoh, kalau kita tanya, antum kenal nggak sama Bapak Ahmad? Oh iya, dia orang dermawan. Nah, itu pertama itu. Kemudian dia orang jujur, bukan cuma dermawan. Pak Ahmad itu jujur. Nah, 2 julukan beliau, bukan cuma jujur, dia juga orang yang berbelas kasih kepada orang lain. 3 julukannya. Itu. Makanya nama Muhammad ini bukan cuma satu saja penyebutannya. Nama Muhammad penyebutannya banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan 99, bahkan ada yang mengumpulkan 1000 nama yang dikaitkan dengan Muhammad. Di antaranya Nabi Muhammad itu dikenal dengan nama Al-Amin. Ya. Dikenal dengan Al-Amin. Ini menarik. Nabi Muhammad disebut dengan Al-Amin itu terjadi sebelum Nabi diangkat, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Jadi track record Muhammad sebelum Nabi itu diangkat menjadi seorang utusan oleh Allah, seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ini dikenal oleh kalangan bangsa Arab sebagai orang yang terpercaya, Al-Amin. Dan itu terlihat ketika waktu itu kondisi orang Arab ini dalam kondisi yang berkecamuk. Karena orang Arab ini ya, sifat orang Arab itu bersifat tribalistik. Dalam ilmu antropologi, itu orang Arab, karakter orang Arab itu tribalistik. Apa itu tribalistik? Tribalistik itu adalah sifat yang melekat pada bangsa Arab yang lebih mengagungkan kesukuannya. Makanya kalau kita bertemu dengan orang Arab, itu pasti suka, saya ini bangsa Arab gini-gini, saya gitu. Itu pasti. Karena memang dari sananya itu tribalistik. Makanya orang-orang Arab di sekitar Nabi Muhammad itu, oh kamu kelompok dan keluarga mana? Saya Bani Quraisy. Quraisy itu terandang. Oh saya Bani Adi, saya Bani Al-Haris dan sebagainya. Jadi ada semacam tingkatan-tingkatan nasab seseorang ketika di Arab, dan itu sampai sekarang ada. Makanya kalau kita lihat para habaib itu pasti ada yang berbeda, ada Segaf, ada Al-Aqas, Al-Haddad dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan tribalistik mereka, karena kesukuan bangsa Arab itu tinggi sekali. Nah itu terjadi ketika Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu orang Arab itu debat, yang berhak membawa batu Hajar Aswad diletakkan di Ka'bah ini siapa? Warga ini mengatakan, wih, saya Bani Quraisy, Bani Hashim, layak mendapatkan pengangkatan ini untuk mengangkat di Ka'bah. Keluarga yang lain gak terima, oh enggak, saya juga terpandang di Mekah ini. Bukan cuma kamu doang Bani Hashim, Bani ini juga terpandang. Jadi semua saling berdebat, bahkan hampir terjadi peperangan dari saking silang pendapat antara satu suku dengan suku yang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Maka ditanyalah, coba kamu tanya dengan Muhammad, dia orang yang bijaksana ketika memutuskan ini. Maka kalau kita umat Nabi Muhammad, sunnah Nabi ini banyak Pak, bukan cuma imamah, bukan cuma tongkat, sorban, bukan. Sunnah Nabi ini bagaimana kita menjadi orang dermawan, bagaimana kita menjadi orang bijaksana, ini sunnah Nabi. Kadang-kadang orang itu picik sekali, hanya menyempitkan kalimat sunnah, diletakkan dan disematkan kepada apa nih? Zahir saja. Gamis sunnah, jubah sunnah, tapi mereka lupa Nabi juga sholat witir
pasti tidak pernah ditinggalkan. Nabi juga sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh tidak pernah tinggalkan. Nabi orang bijaksana, tidak pernah beliau tinggalkan. Ini sunnah ini. Jadi jangan kita fokus sunnah ini hanya kepada pakaian saja, tapi kita meninggalkan akhlak Nabi Muhammad yang itu juga kesunahan kita yang harus kita ikuti. Maka Nabi Muhammad bijaksana. Oke, setiap pemimpin suku harus memegang kain yang aku letakkan ini. Jadi ini kain Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian pemimpin suku membawa kain itu diangkat. Dari setiap suku mendapatkan bagiannya. Jadi tidak mungkin suku tertinggi saja, kan? Semua suku memegang kain batu Hajar Aswad di tengah, diangkat bersama-sama. Nanti yang meletakkan batu Nabi Muhammad, diletakkan oleh Nabi Muhammad. Maka bangsa Arab mengenal Nabi dengan sebutan apa? Al-Amin. Nabi orang yang terpercaya, bijaksana, baik dalam memutuskan segala situasi itu. Dari sini kita belajar umat Islam itu harus seperti Nabi Muhammad dari apa? Dari sisi akhlaknya, dari sisi kebijaksanaannya, dari sisi bersosialnya. Makanya ada satu kiai di Jawa Tengah itu yang bernama Gus Mus, kita kenal ya. Gus Mus itu Kiai Haji Mustafa Bisri. Itu beliau pernah mengatakan manusia itu jangan cuma soleh di ritual ibadah, kata beliau. Kan kalau kita sholat itu soleh sangat, Allahu Akbar, soleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh bagus. Tapi dia tidak soleh di sosialnya, tidak boleh. Jadi artinya apa? Manusia harus soleh dua hal, soleh dalam ritual, tapi juga soleh dalam bersosial. Itu Nabi Muhammad begitu. Karena yang dilihat oleh orang non-muslim itu bukan tentang KTP kita, Bapak KTP-nya Islam atau non-muslim. Tidak, yang dilihat adalah akhlaknya, sikapnya, tutur katanya. Itu yang dilihat oleh orang-orang non-muslim. Begitu. Nah, dari sini dikatakan Nabi Muhammad dikatakan inni lakum rasulun amin. Makanya Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang terpercaya, bijaksana, baik dalam bersikap. Itu orang yang disebut dengan Al-Amin. Atau disebut dengan Al-Amin orang yang mendapatkan di sekitarnya itu rasa aman. Nah, makanya Al-Amin itu satu akar dengan aman. Makanya kalau Al-Amin itu pasti di sekitar Nabi Muhammad merasa aman, merasa tenang seperti itu. Lah, kenapa disebut dengan Al-Muqaffi? Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang mengikuti jalur kakek-kakek beliau. Siapa beliau? Para nabi. Di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan Al-Muqaffi. Juga disebut dengan Ahmad. Nabi Muhammad disebut dengan Ahmad. Jadi nama lain Nabi itu ada Muhammad, ada Ahmad. Makanya dua nama ini penting disematkan pada anak kita. Penting di awal itu. Kalau nggak Muhammad, Ahmad harus ada itu. Contoh Muhammad Ali atau Ahmad Ali harus ada. Untuk apa? Kita berbukan dengan Nabi Muhammad supaya anak kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad. Dan kalau diberikan nama Ahmad, jangan dipotong Mat, jangan begitu. Mat, jangan. Maknanya beda nanti. Maka panggilnya Muhammad, begitu aja. Ahmad, sini Ahmad. Jangan mat. Kalau orang Madura itu Abdullah dipanggil Dullah. Itu Madura ya. Karena saya Madura kita tahu. Gitu. Abdurrahim dipanggil Durrahim. Disingkat ya. Jadi maknanya beda. Makanya disebut kalau punya nama Ahmad panggil Ahmad, punya anak namanya Ali panggil Ali, Qasim panggil Qasim dan sebagainya. Itu penyebutan kepada anak itu doa. Jadi kalau bisa penyebutnya sempurna. Anak namanya Syifa panggil Syifa. Jangan Fa jangan. Maknanya Fa. Ya. Panggil Syifa penyembuh. Artinya bagus penyembuh panggil. Seperti itu. Kemudian Al-Hashir, Nabi Muhammad disebut dengan Al-Hashir. Ya, apa arti Al-Hashir? Al-Hashir itu adalah orang yang nanti akan menggiring umatnya untuk menuju kepada surga. Itu disebut dengan Al-Hashir. Jadi Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Hashir. Kemudian Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Mahir Roda. Al-Mahir Roda ini adalah seorang yang akan menghapus segala keburukan, menghapus segala kesesatan. Itu disebut dengan Al-Mahir Roda.
Makanya kedatangan Nabi Muhammad, apa tujuan Nabi Muhammad itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Nabi Muhammad tiada lain kecuali memberikan kedamaian untuk umat Islam. Nah, kita sebagai umat Muslim, contoh kita itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang membawa kedamaian, maka kita umatnya juga membawa kedamaian. Jangan membawa kesesatan, membawa keributan, pertengkaran, apalagi pertengkaran itu sesama Muslim. Jadi bukan akhlak Nabi. Sesama Muslim itu harus saling menghormati, harus saling menghargai, seperti itu. Kemudian dikatakan wal musamma bin Nabi Rahmah fi muslimin wa bin Nabi Taubah. Nabi Muhammad dikenal dengan Nabi Rahmah. Kenapa dikenal dengan Nabi Rahmah? Karena ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kehadiran Nabi itu senantiasa membawa rahmat. Jadi orang yang berada di sekitar Nabi itu merasa nyaman, merasa senang. Makanya seperti orang kafir, orang Yahudi kalau nggak salah, dia itu setiap hari selalu melaknat Nabi karena dia buta, dia tidak tahu Nabi itu seperti apa ya. Dan setiap hari orang yang buta ini selalu diberikan makan oleh orang yang nggak dikenal. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya seorang laki-laki. Nah, ketika orang Nabi Muhammad meninggal, yang biasanya memberikan makan ini bingung, kok nggak ada yang saya makan? Ini siapa? Akhirnya yang melanjutkan Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, kamu siapa? Saya adalah orang lain. Yang biasanya ngasih makan, dia sudah meninggal. Kaget orang Yahudi. Orang Yahudi kaget. Siapa itu yang memberikan saya setiap hari makan, menyuapi saya? Muhammad yang setiap hari kamu laknat. Dia yang senantiasa memberikan makan kepada kamu. Itu akhlak Nabi. Kepada orang yang mencaci beliau, itu beliau rahmat. Makanya rahmatan lil alamin itu betul. Bukan cuma rahmatan lil mukminin. Nabi Muhammad rahmatnya itu tidak terbatas hanya orang beriman. Lil alamin, kepada semua alam, baik itu manusia, baik yang kafir, yang muslim, non muslim, ateis, Nabi rahmat semua. Makanya kalau kita lihat di media sosial saling mencaci sesama muslim, itu bukan akhlak Nabi. Ngakunya sunnah Nabi tapi melaknat orang lain. Ngakunya sunnah Nabi membid'ahkan orang lain. Itu bukan sunnah itu. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak seperti itu. Sunnah Nabi itu merangkul. Jangan saja karena kita berbeda pendapat mengharapkan lisan kita mencaci orang. Kan banyak di media sosial beda pendapat. Kalau kemarin itu antara Barcelona dan Real Madrid, wah saling caci. Wah, Barcelona begini-begini, Real Madrid begini-begini, saling mencaci. Ada cuma perbedaan apa? Kesukaan hobi bola saja. Gitu. Mungkin makin heboh ya seperti itu. Kemudian dikatakan Wabi Nabi Taubah, Nabi Muhammad dikenal dengan Nabi yang suka bertobat. Pak, coba, Nabi suka tobat. Dan manusia ada umat Islam tidak senang tobat, itu aneh gitu. Karena Nabi yang senang tobat, maka kita umat Muslim harus suka bertobat. Harus suka tobat. Bukan berarti ketika Nabi itu bertobat banyak dosanya, tidak. Ketika Nabi suka bertobat kepada Allah, tujuannya satu, Pak, litarbiyah, untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang Islam. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, Nabi itu setiap hari beristighfar 80 kali. Setiap hari beristighfar 80 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Maka habis sholat, jalan sunnahnya itu, habis sholat, setelah sholat, usap wajah kita, ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Usapkan. Itu istighfar minimal, itu batas minimal. Setelah sholat membaca istighfar 3 kali. Ikut dengan apa? Sunnah Nabi, yang mana Nabi itu suka beristighfar. Kemudian dikatakan wa fi aidan bin nabiyil malhamah wa fi riwayatin nabiyul marhamah. Dikatakan dalam riwayat Muslim, Nabi ini disebut dengan malhamah, Nabi peperangan. Nabi suka perang, bukan? Kenapa disebut dengan Nabi malhamah? Karena Nabi itu seorang Nabi yang paling banyak berperang di antara para nabi yang lain. Nabi yang lain itu juga berperang, tapi paling banyak peperangan itu dialami oleh Nabi Muhammad. Maka disebut dengan Nabiul Malhamah, Nabi yang bukan suka berperang, Nabi yang paling banyak peperangannya, Nabi yang paling banyak. Dan ingat, peperangan dalam Islam
itu bukan mengajak perang, tapi menjawab peperangan. Nah, itu jangan sampai salah ya. Ya, ada orang mengatakan Islam itu agama suka perang, bukan. Sejarah Islam tidak pernah memulai peperangan, tidak pernah. Islam dalam sejarahnya hanya menjawab tantangan perang. Ketika musuh ngajak perang, nggak boleh mundur, haram kaki kita mundur. Gitu. Tapi ketika ada orang lain tidak mengajak perang dan kita ngajak perang, nggak boleh. Ayo kita perangi dia, nggak boleh. Kecuali kalau ada orang lain yang memerangi agama Islam, maka kita wajib membela darah keislaman kita. Maka disebut dengan Nabiul Malhamah, Nabi yang paling banyak peperangan. Juga disebut dengan Nabiul Malhamah, sama, Nabi yang senantiasa rahmat. Jadi rahmat itu rifqatun fil qalbi, hati itu lembut sekali. Nabi Muhammad itu lembut sekali. Bahkan dalam satu riwayat hadis itu, Nabi itu satu ketika itu mendoakan istri beliau yang muda, di antaranya istri beliau muda itu Sayyidah Aisyah, istri beliau, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah itu pernah satu ketika Nabi Muhammad itu selesai sholat, itu Nabi itu mendoakan secara khusus Sayyidah Aisyah. Ketika dia mendoakan oleh Nabi Muhammad dengan doa yang terbaik, insya Allah akan menjadi wanita solehah begini-begini. Sayyidah Aisyah itu saking gembiranya menangis, Pak. Saking gembiranya sebab doa Nabi Muhammad setelah sholat. Jadi karena Nabi Muhammad itu rumahnya di samping masjid ini musola, sampingnya itu rumah Nabi. Bahkan sempit, Pak, itu Nabi. Itu Nabi Muhammad rumahnya sempit. Jadi kalau kita rumahnya kita luas itu bersyukur, Pak, pada Allah. Syukur pada Allah. Gitu. Dan Nabi Muhammad itu rumahnya berdampingan dengan masjid. Nabi Muhammad setelah sholat satu ketika mendoakan Sayyidah, nangis Sayyidah karena saking bahagia didoakan Nabi. Ditanya, kamu kenapa menangis wahai istriku? Iya, aku senang karena kau mendoakan wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan gimana? Kamu senang aku doakan begini. Kamu tahu tidak? Aku setiap sholat aku selalu mendoakan umatku sebagaimana aku mendoakan kamu. Coba. Itu Nabi. Umatnya didoakan oleh setiap sholat. Sayyidah Aisyah baru sekali doakan menangis, Pak, dan Nabi mendoakan kita setiap selesai sholat. Loh, kita nggak kenal Nabi, itu aneh sekali. Aneh. Kamu kenal nggak Nabi Muhammad? Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad? Ya, begitu hidup Nabi Muhammad. Aneh tidak? Umat Nabi didoakan oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, kita nggak kenal dengan Nabi. Gitu. Maka Nabi itu setiap sholat mendoakan kita. Bahkan ketika beliau meninggal, yang beliau panggil ummati. Umatku ini gimana nanti? Umatku gimana? Kecintaan Nabi kepada kita begitu besar. Makanya nanti di akhirat, hati-hati orang yang mencaci Nabi, tidak senang dengan Nabi. Nabi minta syafaatnya dong. Aku butuh syafaatmu. Nabi tanya loh, kamu siapa? Aku umatmu. Kamu pernah gak sholawat kepada saya? Gak pernah. Nabi aneh. Minta syafaat Nabi Muhammad, tapi tidak pernah bersolawat dengan Nabi. Coba, gitu loh. Makanya sholawat yang saya katakan, sholawat itu adalah surat cinta kita kepada Nabi. Perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya guru saya Fauzan itu, ketika kita tahiyat, itu kan ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu hadirkan Nabi di depan kita. Memvisualisasikan Nabi seakan-akan Nabi itu di depan kita. Ketika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, ketika Muhammad itu hadirkan Nabi seakan-akan Nabi di hadapan kita. Gitu. Kemudian dikatakan Toha wa yasilu ma'ar rasuli kadaka Abdullah bin Tanzili. Nabi Muhammad juga dikenal dengan nama Toha, dikenal dengan nama Yasin. Makanya ada sebagian orang namanya Yasin. Kenapa? Nabi juga namanya Yasin. Kadang Abdullah bukan cuma begitu, namanya juga Ar-Rasul. Nah, di banyak, bahkan 300 lebih ayat Quran itu penyebutannya Rasul. Bapak tahu nggak? Dalam Quran itu Nabi tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayuhan, ya Muhammad, tidak pernah. Bapak boleh lihat Quran tidak ada penyebutan ya Muhammad. Penyebutannya apa? Dua. Kalau nggak ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, itu pasti. Tapi kalau selain Nabi Muhammad dipanggil namanya ya Musa, ya Isa,
ya Ibrahim, ya Adam, dipanggil namanya. Tapi kalau Muhammad tidak, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Apa tujuannya? Mengagungkan Nabi Muhammad. Maka kita juga harus agungkan. Setiap hari agungkan. Kenapa? Kenalkan anak kita siapa itu Muhammad. Kenalkan. Jangan cuma kamu tahu nggak Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo itu suka main bola bersama begini-gini lah. Jangan cuma begitu yang dikenalkan. Kenalkan siapa Nabi Muhammad. Jangan kenalkan kamu nggak tahu nggak semalam artis itu ternyata ada begini-gini. Wah, jadi yang dibahas artisnya. Nabi Muhammad tidak disebutkan. Nah itu kan kenalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Anak-anak kita dikenalkan. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad disebut dengan Abdullah. Nah, Nabi Muhammad disebut dengan Abdullah, hambanya Allah yang paling terbaik. Ada di mana? Dalam surah Al-Isra. Kemudian wal mutawakkilu an-nabiyyul ummi war raufur rahim ayyul ruhmi. Nabi Muhammad juga disebut dengan al-mutawakkil, orang yang suka berpasrah diri kepada Allah. Suka berpasrah diri kepada Allah, itu Nabi Muhammad. Dia juga disebut dengan an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Ummi ini dua pendapat. Ada yang mengatakan nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu pendapat lemah. Masa seorang nabi tidak bisa menulis? Nah, aneh. Nabi buta huruf, aneh. Disebut dengan al-um karena segala manusia berpusat kepada Nabi Muhammad. Makanya bendera perang itu disebut dengan bendera perang. Kenapa? Karena inti dari pasukan itu benderanya. Makanya Nabi Muhammad itu pusat. Makanya Mekah itu disebut dengan apa? Ummul Qura. Nah, kenapa Ummul Qura? Karena segala desa, segala penduduk itu berpusat di Mekah. Karena rumah pertama itu Mekah, Pak. Disebut dengan awwalu baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah, kata Quran. Pertama kali rumah yang dibangun oleh manusia itu di Mekah itu. Ya, di pertama rumah, maka segala kehidupan itu berpusat di Ka'bah. Bapak tahu nggak? Ada seorang yang ulama namanya Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, beda. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau punya kitab namanya An-Nadharat fil Quran. Beliau mengatakan begini, menukil satu ucapan dari Perdana Menteri Inggris. Pemimpin Inggris, Perdana Menterinya berbicara, berpidato di depan pemimpin-pemimpin Inggris yang lain. Namanya Gladstone. Kalau buka saya di Google, ceramah Gladstone di hadapan pemimpin Inggris yang lain. Dia itu Perdana Menteri. Kata Gladstone, ini musuh Islam. Kita itu hendak menghancurkan umat Islam. Ngomong di depan pemimpin bangsa-bangsa Inggris yang lain. Kita akan menghancurkan umat Islam. Bagaimana cara kita menghancurkan umat Islam? Dua hal. Hancurkan umat Islam dengan dua hal ini. Yang pertama apa? Hancurkan umat Islam dari menjauhkan mereka dari cahayanya. Jadi cahayanya dijauhkan dari umat Islam. Apa itu cahayanya? Jadi kata mereka, umat Islam ini seperti rumah. Sekarang ada rumah di tempat ini, kan ada lampu. Kalau mati lampu, gelap semuanya. Bingung nggak yang di dalam rumah? Bingung kan? Gelap ini mana nih? Kata orang Inggris ini, hancurkan umat Islam, jauhkan mereka, padamkan mereka dari cahayanya, dari Qurannya, Pak. Ketika umat Islam jauh dari Qurannya, maka mereka kalah. Yang kedua, hancurkan mereka dari sini. Sambil saya katakan, apa itu? Ka'bah. Mekah itu Ka'bah, itu hancurkan. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak ada pusat. Karena Ka'bah ini pusat persatuan umat Islam. Islam kan agama, kan banyak pendapat-pendapat, maka ini, tapi semua berkumpul di satu tempat. Maka kata Gladstone ini, hancurkan Islam dua hal. Hancurkan Islam dari Al-Quran. Makanya kalau kita lihat, banyak gak kita baca Quran? Coba satu hari baca Quran, ada gak? Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, kita baca Quran, paham tidak minimal artinya, ngerti nggak maksudnya Al-Quran? Karena sekarang Pak, umat Islam di Indonesia hanya bisa mengaktifkan Quran dari kitab hafalan. Hanya hafal saja. Mereka tidak mampu mengaktifkan Quran sebagai hidayah. Karena beda, kitab hafalan dengan kitab hidayah beda. Karena Quran kan banyak pondok tahfidz. Coba tanya, maksud Al-Fatihah paham nggak? Bingung mereka. Nah, padahal hafal. Kalau hafal MP3 juga hafal, Pak. Kan betul. MP3 lebih hafal.
tapi mampukah kita menjadikan Quran sebagai hidayah? Karena Quran hudan lil muttaqin, hudan linnas. Maka dari sini bangsa Inggris sukses menghancurkan Islam dari pertama dari Quran. Kita telah dijauhkan Quran. Banyakkah kita baca Quran? Seringkah kita baca Quran dan paham daripada isi Quran itu? Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan karena waktu yang sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang nasab Nabi Muhammad yang mulia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Saya kebetulan mau ini, tapi memperkenalkan dulu. Saya nggak mau ngetes, nggak mau ini. Saya kenal mertua Anda. Salam saya namanya Purnomo. Rumah saya dekat sini, dekat ini. Salam buat Awas. Ini mantunya bagus sekali. Kenapa saya bilang menarik? Saya baru tahu yang namanya 99 nama itu Allah 100. Nah, selama saya umur udah 74 lebih. Saya lebih tua, maaf sebelum nanya ya, lebih tua sebulan 6 hari daripada Prabowo dulu tinggal. Presiden Prabowo tukang sayur juga ada ya kan. Kalau ada yang lebih 74 nyatu, ada nggak? Nah, saya niatnya gini. Kok ada apa namanya nama ini, saya seneng, makanya selalu dengerin. Kalau nggak ini, saya lahir lebih duluan daripada Anda, masuk Islam juga lebih duluan kan gitu. Tapi kita nggak boleh sombong gitu. Ada beberapa Anda tadi yang katakan beda pendapat nggak apa-apa. Yang beda itu ini belum pertanyaan nih. Yang ini membuka ini, jangan kita kira sombong, nggak. Beda pendapat itu bagus, tapi kalau ditambahkan itu yang bikin repot. Saya kecil, lebih tua sama adik saya dikasih 30 atau 25, saya 20. Beda pendapatan itu perfect. Terus beberapa hal, nama Mulyono itu nama presiden ke-7, begitu ganti Jokowi malah jadi presiden, betul nggak? Dia nggak mau dipanggil Joko. Anda kan tadi mengatakan bahwa nggak boleh Muhammad ini. Di Indonesia Anda belum, mungkin umur berapa, maaf? 27, jauh. Separuh, kalau saya 74 dibalik 7 ya. 47 ya. Jadi ada menteri yang di sini namanya 2. Namanya Daud, menteri kan, Yusuf, menteri P3. Kalau nggak kuat pasti dia teler, berarti Allah ngasih. Kita kalau dikasih orang jangan nama. Tapi saya Purnomo, saya lahir bulan Purnama, betul. Kalau lagi terang saya banyak duit, saya gembira. Tapi kalau redup Pak ya, ini mohon maaf, bukan saya mau banyak ngomong, bukan saya mau apa namanya memberikan menyaingi, nggak ada. Ini ya pusing, duit nggak segalanya. Tapi kalau nggak punya duit bener, ya kan, Ustaz, saya panggil Ustaz. Bagus kan? Tapi begini, yang saya katakan ya, tadi sampai hampir lupa ya. Jadi saya dipanggil Pur, enggak Purnama, enggak marah saya. Tapi Muhammad memang nama tinggi. Apa bedanya Muhammad dengan kita? Persamaannya, maaf, ini kalau keliru saya ditegur. Muhammad sama-sama manusia, mati juga. Tapi perbedaannya, kalau salah ditegur. Keluar di Quran, betul nggak? Ada sejarahnya. Contoh, dulu Allah udah ngerti ada handphone. Cucunya nongkrong, lama banget. Tak singkat aja sebelum tanya. Kok lama banget? Ditanya Abu Bakar atau sahabat, dulu kan sahabat ya. Sahabat, ini tolong diisim. Kok lama banget? Cucu saya di sini jatuh kalau nggak ini. Terus kok cepet banget? Saya 5 udah saya lakukan. Saya 5 rukun Islam. Kalau ada orang Jawa kan ini Islam, sholat kan nomor 2 dan boleh dilanggar. Nomor 1 syahadat, sholat, zakat dulu, puasa, naik haji, saya udah semua. Itu mirip. Jadi boleh dilanggar, boleh disuruh, boleh ditanah. Jangan salah. Kalau melanggar saya marah. Sholat nomor 2, ya nomor 1 syahadat. Makanya kalau ada, ini bukan saya ceramah ya. Ada, saya mau nanya biar saya yakin. Kalau ada tukar pikiran orang, kalau umpama orang mau masuk Islam, itu bukan disuruh sholat,
syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga. Nah kembali ke ini saya baru dengar kalau Rasul namanya, tapi yang penting namanya. Kenapa Rasul baru 40 tahun jadi Rasul? Sebetulnya 25 udah Nabi. Saya itu belajar itu kebetulan dengan umur ini. Saya kalau ada menimba ilmu, ada ustadz yang lebih ini, ngerti ini, biarin orang bubar, saya nggak ada masalah. Saya kesini niatnya baik, betul nggak? Nah saya tak singkat Ustaz, setelah dapat Anda ini. Kira-kira kalau umpama saya dipanggil pur kan nggak masalah saya. Nggak masalah. Nah, tapi seorang Muhammad itu tadi saya katakan bedanya, dia manusia pilihan. Bahkan ini aja nanti tolong dijawab. Waktu saya sholat diperintahkan dengan Jibril naik ke langit ke-7. Jadi kalau sholat pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Saya tidak, dulu saya pakai Sayyidina. Itu katanya, itu saya udah beberapa tanya ulama, nggak perlu, dia orang pilihan, dia orang lebih tinggi. Kalau di Jawa kan ada, kalau di Sunda ya, di Jawa Mas, kalau di ini Ajo enggak, di apa namanya, sana itu kan sama. Rasul nggak perlu Sayyidina, tapi kalau berdoa boleh. Tapi kalau ini bener nggak ini yang saya tanya, ambil inilah, saya loncat-loncat karena umur. Nah, tapi saya masih brain, masih dipakai otak saya, tenaga. Nah, di negeri ini, nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nggak perlu pakai Sayyidina Nito. Ini jangan beda pendapat juga ya. Nah, kalau doa boleh, itu satu. Kedua, ya tadi yang katakan saya sependapat Anda. Orang jangan manggil tadi kan udah direkan ada singkat-singkat Iya. Muhammad ya. Tapi saya sendiri juga saya menata pur nama. Pur bagus, no tidak, nggak ada di Arab ini. Mod jelek, pur bagus, no tidak, mod jelek, tidak bagus, tidak jelek, sedang-sedang lah kan gitu. Nama saya lahir pas bulan. Nah bapak saya namain. Mungkin kalau saya dulu sakit-sakitan juga diganti. Nah, terakhir ya pertanyaan saya ini apa ya yang selama ini Rasul yang saya tahu nama 99 yang ditambah selain Allah ada nama ya kan macam-macam kan 99 nama itu Allah ya ini Rasul yang saya dengar tadi bahwa ini menarik ada 99 juga ini dasarnya saya kalau nggak ada di hadis nggak ada di firman ini kan begini terakhir ya Allah berfirman Muhammad Nabi berkata dan sebagai manusia dan dia Allah berfirman Nabi bersabda tapi dia berkata juga selain ini kita berkata jadi kalau Jumat saya pernah nanya Ustadz kasih kok Allah berkata tapi nggak apa yang penting audiennya nangkep Allah firman tinggi nah ini yang mungkin bisa dijelaskan sama Ustadz ya salam buat bapakmu Haji Pur dia tahu pernah saya tanya di sini juga Guyon tapi nggak pernah ada ini dia cek lalu ini jadi ini saling menimba sampean punya data yang ada nama 99 Iya. ini betul saya senang saya mengikuti kalau ini dasar ini ada di mana dia bisa lebih firman Muhammad begitu aja kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang membaca Sayyidina di dalam sholat. Jadi membaca Sayyidina itu boleh membaca, boleh tidak. Gitu loh. Kalau kita melihat yang lebih afdol, memang tidak perlu Sayyidina. Kenapa? Karena memang al-ihtifadz bil alfaz an-nabawiyyah aula wa afdol. Jadi menjaga dengan lafal Nabi karena Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu enggak masalah. Tapi kalau ada orang membaca Sayyidina enggak masalah juga. Ya. Enggak masalah. Jadi jangan sampai ketika kita berbeda pembacaan seperti itu kemudian kita kamu tuh iya, seakan-akan kalau bahasa sekarang itu disebut dengan truth claim, kebenaran yang diklaim masing-masing. Seakan-akan kelompok dia yang benar, kelompok yang lain sesat. Nah, itu Gini, salah. Ustaz, sebelum ini saya ini karena sekarang lah dengan zaman edan Iya. orang cuma di jalan aja ribut itu ribut Iya. sebetulnya ngalah ya kan beda ini sok tahu baru jadi ini baru aja udah sok karena gini Ustaz sebelum ditambahkan kadang-kadang nggak sadar saya marah-marah ke Anda atau Anda marah-marah ke saya Anda ngasih makanan Pak saya tolak kan balik ke Anda
Makanya bapak-bapak kalau dimarahin orang, diemin aja, balik. Mungkin sebagian dosa kita balik. Saya sependapat itu. Oke, lanjutkan. Iya, itu. Kemudian dikatakan di mana sebutan penamaan Nabi itu ada berapa? Dikatakan ada 99 dan itu memang pendapat ulama. Dikatakan wakila tis'ah min ba'di tis'in. Nah, dikatakan memang ada nama Nabi Muhammad itu 99 dari saking banyak. Bahkan ada mengatakan Ibnu Dahiyah itu yufiha salasami'ah 300 nama. Itu pendapat Ibnu Dahiyah di dalam kitab Al-Mustafa fi Asmaul Mustafa. Dikatakan wa kaun wa alfan fafil aridati dzakarahu an ba'di sufiyah. Bahkan ada mengatakan 1000 nama Nabi Muhammad. Disebutkan siapa itu? Disebutkan di dalam kitab Al-Aridah yang menyebutkan adalah Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Oke, saya potong sedikit ya. Ya. Allah itu paling tinggi. Kalau nilainya 99 tambah Allah 100. Saya percaya. Bahkan Nabi yang ditunjuk Allah itu nyamain, bahkan melebihi itu mungkin yang saya ini. Tapi nggak perlu diterlalui. Saya nggak mau ini. Masa dilebihin anu Allah bisa main, ya kan? Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Ya, mungkin itu pendapat ulama. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin udah cukup. Udah selesai. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, Allah kumpulkan kita nanti di surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.